Kita harus terus berjuang. Pendidikan itu penting, tapi kita butuh lebih dari sekadar gelar untuk bertahan. Pengangguran resmi di Indonesia bisa menipu. Kita terpaku pada data jobless pengangguran terbuka, yaitu orang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Namun, masalah yang jauh lebih besar dan tersembunyi adalah underemployed atau yang kita sebut sebagai fenomena asal kerja. Underemployed adalah kondisi di mana seseorang memiliki pekerjaan, namun pekerjaan itu tidak layak. Ini bisa berarti jam kerjanya sangat sedikit, atau mereka bekerja penuh waktu tapi dengan upah yang sangat rendah dan tidak sesuai keahlian upah stop. Inilah yang disebut working poor atau pekerja miskin. Mereka bekerja, namun pendapatannya hanya cukup demi makan dan tidak bisa menabung atau meningkatkan kualitas hidup. Kondisi ini lebih parah daripada pengangguran terbuka, karena dalam data statistik, mereka tercatat bekerja sehingga ekonomi negara terlihat baik-baik saja. Padahal, jutaan orang terjebak dalam pekerjaan berkualitas rendah tanpa masa depan. Akar masalahnya seringkali terkait dengan arah investasi yang masuk. Masalahnya bukan investor berkurang, tapi investasi yang datang cenderung padat modal seperti smelter atau pabrik otomatis yang menyerap sedikit tenaga kerja. Atau investasi masuk ke sektor padat karya berkualitas rendah seperti perakitan atau outsourcing yang sengaja menekan upah serendah mungkin untuk bersaing. Inilah yang menciptakan bom waktu demografi. Korbannya ada dua. Generasi Z. Merekalah inti dari bonus demografi. Namun, karena minimnya lapangan kerja berkualitas, mereka menghadapi persaingan brutal. Mereka terpaksa menerima pekerjaan asal kerja dengan upah staf dan gagal mandiri secara finansial. Generasi sandwich, beban mereka menjadi 2 kali lipat lebih berat. Mereka tidak hanya harus menanggung orang tua yang menua beban ke atas, tapi juga harus terus membiayai anak-anak Gen Z mereka yang sudah dewasa namun belum mandiri secara finansial beban ke bawah. Jangan hanya lihat angka TPT nasional misal 4,76%, lihat lebih dalam. Angka pengangguran khusus Gen Z usia 15-24 sangat tinggi, mencapai 16,3%. 60% pekerja Indonesia ada di sektor informal rentan, asal kerja. Sekitar 20% anak muda masuk kategori ini tidak sekolah, tidak bekerja, tidak kursus. Mereka adalah generasi yang hilang dari sistem. Apa solusinya? Bertani mandiri bukanlah solusi ekonomi nasional, itu adalah strategi bertahan hidup individu. Solusi yang nyata harus bersifat struktural dan masif. Arahkan investasi. Pemerintah harus memberi insentif besar bagi investor yang mau menciptakan pekerjaan padat karya terdidik dengan gaji layak, bukan hanya buruh murah. Reformasi pendidikan. Perombakan total SMK dan Politeknik agar benar-benar link and match dengan kebutuhan industri modern, bukan sekadar teori. Jaminan sosial. Memperkuat dan memperluas BPJS Ketenagakerjaan terutama program pensiun bagi pekerja informal. Ini adalah kunci untuk memutus rantai generasi sandwich di masa depan.